Pelatihan kelompok Sungai Bahari Intaran Desa Sanur Kauh tahun 2023. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test, and I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide. Perkenalkan, namanya Agung Gede Chandra Bapak yang menyuruh perikanan Kota Denpasar. Yang menyuruh perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Kota Denpasar. Dalam hal ini kita ditugaskan untuk memberikan materi terkait dengan konservasi barang. Hari ini kita berdua lagi dengan Ibu Maya. Mungkin nanti akan menjelaskan lebih teknisnya. Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan serupa batuan kapur terdiri atas polit-polit karang dan organisme kecil lainnya yang hidup dalam koloni. Artinya terumbu karang ini merupakan hewan, ya, bukan tumbuhan. Artinya dia terbentuk dalam suatu koloni. Kemudian habitat terumbu karang dalam kedalaman bisa sampai 50 meter. Namun ada jenis terumbu karang yang memang berada di kedalaman tertentu. Cuma memang terumbu karang yang di atas 50 meter itu memang bukan berbentuk koloni seperti itu. Artinya misalnya di sini ada karang, mungkin jarak berjarak. Artinya tidak membaur seperti itu. Ya. Tempat hidup biota laut. Artinya ini menjadi seperti bank ikannya, untuk rumah ikan, tempat menginjak, tempat mencari makan. Nah ini untuk masyarakat. Artinya terumbu karang merupakan sumber penghidupan. Artinya dari hasil tangkapan, dengan kondisi terumbu karang yang ada, hasil tangkapan semakin meningkat. Nah, kegiatan ini kita tidak memanfaatkan terumbu karang langsung, cuma kita menjual jasa untuk wisata. Artinya dengan kondisi terumbu karang di wilayah kita dengan kondisi yang sangat bagus, kemudian menarik, artinya kita bisa jual dengan tamu-tamu untuk melakukan snorkeling atau penyelaman. Nah disitulah jasa kita. Artinya kita mendapatkan rekam dari jasa, bukan dari terumbu karang langsung. Nah, ini kerusakan ekosistem terumbu karang mungkin bisa dilihat dari penambangan karang untuk bangunan. Artinya mungkin dulu orang tua kita itu biasa mengambil karang itu untuk bangunan, ya. Mungkin ke saat ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, untuk kerusakan karang akibat bom atau penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Nah, untuk yang di bawah ini coral bleaching artinya memang kondisi alam yang disebabkan oleh alam. Next. Nah, untuk upaya pelestarian, terumbu karang merupakan indikator habitat penting ekosistem perairan. Kemudian penetapan ekosistem terumbu karang sebagai kawasan konservasi perairan KKB. Artinya kita mengusulkan kawasan yang kita jaga ini menjadikan kawasan konservasi perairan. Kemudian perbaikan ekosistem melalui rehabilitasi, transplantasi, penetapan zonasi atau zona inti, atau bisa disebut no-take zone. Artinya kalau di zona inti itu tidak ada kegiatan yang boleh dilakukan. Kalau untuk kawasan konservasi perairan itu masih bisa dilakukan, cuma berkelanjutan. Yang artinya kalau misalnya kegiatan penangkapan ramah lingkungan, kemudian lingkungan kota, perizinan, tata niaga dan perdagangan. Artinya ini ada pengaturan lain ini. Artinya kegiatan kalau memang kita melakukan kegiatan jual beli karang,
itu ada ketentuan yang harus diikutkan. Artinya karang yang boleh dijual itu seperti apa, umur karang yang sudah ditransplant minimal umurnya berapa bulan dan seterusnya. Kemudian jenis karangnya yang boleh dijual belikan. Nah, itu ada pengaturan lebih khusus lah. Nah, terkait dengan urgensinya, terumbu karang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang sangat penting. Artinya sudah tadi Tian jelaskan dari segi ekonomisnya seperti apa. Dan sebagai gudang keanekaragaman hayati dan habitat biota laut. Next. Nah, terumbu karang ini ekosistem yang sangat. Nah, terumbu karang sendiri merupakan ekosistem yang sangat dinamis, namun juga sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti mencari ikan atau mungkin dia terlewat oleh kapal-kapal gitu kan. Nah, ini apabila tekanan itu terus-menerus terjadi di lingkungan tersebut, itu akan berbahaya bagi terumbu karang karena terumbu karang itu pulihnya lambat, Pak. Potensi dari manusia untuk mengatasi tingkat kerusakan sehingga karang itu bisa kembali baik lagi. Next. Nah, jika sudah parah, maka yang dapat kita lakukan yaitu salah satunya dengan mengembalikan kemampuan terumbu karang untuk tumbuh dan berkembang lagi secara buatan, yaitu dengan cara salah satunya ada transplantasi, terus kemudian juga ada biorok dan sebagainya. Di sini hari ini saya akan menjelaskan mengenai transplantasi yang mungkin biasa bapak-bapak juga biasa lakukan. Untuk pengertiannya sendiri, transplantasi itu yaitu suatu teknik untuk memperbanyak koloni karang dengan memanfaatkan reproduksi aseksual karang secara fragmentasi. Nah, prinsipnya itu ya memotong cabang karang dari karang hidup, lalu ditanam pada suatu daerah tertentu. Dan dalam pelaksanaannya memang tidak semudah yang dibayangkan karena harus pula memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transplantasi tersebut. Peralatan untuk selang karena biasanya juga ditanam di pedalaman, okay. Kemudian ada rak atau meja transplantasi, jaring dan tali pelikat. Nah, ini untuk rak atau meja transplantasi. Di sini dapat dilihat terbuat dari besi, ada yang terbuat juga dari kayu. Kemudian berfungsi sebagai nursery ground-nya atau tempat penyiapan atau pembesaran bibit-bibit karangnya. Untuk ukurannya bisa divariasi, disesuaikan dengan kepentingannya. Terus setiap satu meja atau satu rak diusahakan hanya untuk satu jenis karang aja, Pak. Jangan berbagai karang. Bahan untuk ini bisa dari besi, paralon, aluminium atau bahan lain yang ramah lingkungan. Dapat menjadi media karang yang baik. Dapat terdiri dari substrat berbitumin karang. Kemudian ada juga pada bagian substrat ini dipasang pato atau pipa. Kemudian substrat dengan ukuran, bentuk dan bahan bebas sesuai dengan instruksi masing-masing pelaku dengan bahan yang ramah lingkungan. Next. Nah, ini untuk sumber bibitnya, Pak, sumber bibit karang atau indukan. Itu dapat bersumber dari pengambilan koloni di alam. Kalau kita ngambil di alam itu berarti kita mengkodenya dengan F0. Karena kita baru pertama kan dapat. Nah, ataupun dari anakan F1, Pak. Misalnya Bapak sudah menanam F0 sebelumnya, F1-nya itu dapat kita gunakan. Karena F1-nya itu masih indukan yang berkualitas, tapi nanti kalau sudah F2, F3 itu sudah tidak berkualitas lagi, Pak. Jadi dia daya tahan hidupnya itu rendah. Masih sebelumnya, serta memudahkan dalam pemeliharaan. Nah, kita bisa menggunakan bahan plastik yang keras atau kuat atau dari bahan lain yang tahan air dengan tulisan yang jelas dan lihat. Kelompok yang ini kan kelompok kita ini berawal dari memang
Sungai Bahari Intaran ini sebenarnya dari beberapa orang yang peduli dengan sungai kita boleh kemudian maunya bersih-bersih sungai itu bersih-bersih sungai setelah kita airkan karena terlarang banyak kendala di sungai karena terlalu keras jadinya ada sedimentasi keras kemudian kita kan bisa berjalan sungai dan kita juga karena berbasis dia dengan lingkungan kita punya bahari ke laut makanya namanya Sungai Bahari Intaran. Kemudian kita masuk ke mulai dari upaya memperseparasi arahnya di kami berbeda di pemandu yang lebih dengan pengalaman di lapangan ke akhirnya inilah metode kita arah yang mati itu kita kumpulkan kemudian kita ikat nanti kampus itu kemudian kita cari bibit langsung kemudian nah hasilnya seperti ini artinya kita ya menyesuaikan dengan di lapangan artinya oh ini kayaknya kalau ini baru 7 bulan ini segini dapat pertanyaan yang lain mungkin nggak bisa ya tidak selebar itu dulunya ini cuma 10 cm saya segini nah sekarang dia sudah satu mungkin kemarin kita karena punya acara kita belum lagi ke dalam nah sekarang yang menjadi kendala itu apa tempat ini belum ada perlindungan secara hukum kita cek kondisinya bagaimana, apakah berdampak dengan lingkungan dan sosialnya bagaimana. Artinya tidak langsung ditunjuk karena kita ada proses. Ini kita akan artinya kalau untuk kegiatan ini kan di bawah pekerjaan melalui PRL, Dirjen Perencanaan atau ini ada pintunya di PSPL di pasar. Itu tepatnya di sana. Nanti mungkin kita akan mengusulkan ke sana terkait dengan prosesnya bagaimana, soalnya harus bersama. Itu kan terkait dengan zonasi juga. Jadi mungkin Bapak pernah dengar kegiatan laut itu ditentukan oleh zona. Artinya mungkin Bapak mau melakukan kegiatan apapun itu harus ada izin. Sama kayak mungkin izin pemanfaatan tempatnya ya, mungkin nggak tepat selanjutnya luhur. Nah, kalau untuk kegiatan konservasi saya belum tahu juga. Ini kalau untuk kegiatan bibit karang kayak di sana itu memang harus ada di sana sangat kan kalau kegiatan itu sudah diinformasikan untuk kegiatan lain itu yang kita inginkan karena kan kita dokumen belum tahu karena dari provinsi nah, ada di setiap wilayah pesisir yang baru itu sudah ditentukan zona-zona ke apa namanya ke Tidang itu sendiri. Nah, setelah tahun 1995 kurun waktu 10 tahun yang total dari kawasan pada 1 sampai 1 Nah, sehingga kami keprihatinannya itu baik dari produksi ikan yang ada di Sanur itu menurun drastis jauh sekali. Kami dulunya kalau mencari ikan dalam waktu 1 jam dan mendapatkan 5 kilo 10 kilo, sekarang seharian belum tentu dapat 1 kilo. Itu prihatin kami. Kemudian kami melakukan ini. Nah, memang apa tujuan kami? Pertama, kami ingin Sanur ini kembali seperti semula. Maka kami sebenarnya ingin mengembangkan kawasan kami ini dari Pantai Satu ke Mekasari. Nah, ini justru dalam hal inilah kami perlu legalitas nanti mengajukan di zona mana saja. Tetapi kalau dari sisi zona itu diberikan sisinya dari daerah areal Pantai Satu sampai Mekasari itu sudah rusak. Itu harusnya dikembangkan lagi seperti setelah dulu adanya terumbu karang yang sangat bagus sekali. Nah, kemudian metode yang kami lakukan ini dari beberapa tahun yang saya lakukan, itu baik dari transportasi perkata, dari apa namanya dari sisi perkatanya yang ada itu jauh lebih kurang mendapatkan hasil. Baik dari media besi sudah kami lakukan, itu juga kami uji kurang bagus.
kenapa kami lakukan sekarang metodenya ini sesuai dengan apa yang kami lakukan di lapangan berhari-hari, bahkan seperti di daratan kami ilustrasikan seperti daratan. Kalau kita menanam sesuatu harus sesuai dengan media, kan? Harus kesesuaian, kan gitu. Nah, kami selama ini telah menemukan bahwa apa yang kami lakukan ini sudah merupakan hal yang paling terakhir kami lakukan dan berhasil. Memblok sebenarnya sudah dari kawasan yang pertama ini adalah master plan-nya di sini di timur, kami mau ke barat. Ke barat itu kira-kira masih sepanjang 1 kilo lah di sana. Tetapi kami tidak akan membuat kegiatan ini saja. Nextnya kemudian karena ini adalah berhubungan dengan sosial masyarakat, di mana masyarakat kita adalah mereka laut itu adalah yang memancing segala macam. Nah, ini kami akan buatkan juga zona tempat itu. Nah, ini kami akan buatkan destinasi-destinasi di mana orang bisa mancing. Itu rencana kami ya. Nah, seperti itulah rencana kami ke depan. Nah, inilah butuh kami bantuan dari pemerintah untuk snacknya biar kami diberikan legalitasnya untuk pengembangan itu biar tidak nanti dikirimi di masyarakat. Masyarakat dengan sewenang-wenang nanti merusak apa yang kami lakukan. Karena ini sudah 2 tahun kami lakukan, sudah dengan beberapa pengorbanan dan juga untungnya ada bantuan-bantuan dari pemerintah juga, dan kami bisa berjalan lebih lanjut. Nah, kemudian untuk bibit, nah karena kami di sini masih mengandalkan bibit lokal, semua ini kan masih bibit lokal, bibit lokal yang dalam artinya kami acak masih belum teratur di mana ya istilahnya isisnya itu belum kami samakan, kami masih acak. Nah, kemudian itu yang kami butuhkan juga penelitian di sana dari dinas pendampingan bagaimana caranya menginventarisasi jenis-jenisnya, itu beberapa jenis yang sudah kami kembangkan itu kami belum melakukan karena kami masih konsen terhadap perbaikan gitu. Yang penting cepat tertanam, ada hasil, itu yang pertama orientasi kami. Kemudian untuk mendapatkan sesuatu itu kan harus ada pemetaan juga, harus ada dari bawah jenis apa saja, berapa jumlahnya kan seperti itu. Nah, itu pasti butuh juga pendampingan dari pemerintah yang kompeten di bidangnya. Jauh. Katakan ini juga di sini di gedung wisata Dharma dari kasih pelayanan di Pendengar Rabies dan kantor duduk acara. Nah, ini mohon maaf tidak bisa menghadiri keseluruhannya. Nah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Nah, karena pelatihan untuk konservasi di bidang kelautan ini adalah sangat penting. Nah, walaupun akhir-akhir ini kewenangan dari Kota Denpasar makin menipis, Pak ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Berita acara serah terima mesin perahu dari desa. Ya, dari desa Sanurkau. Serah terima mesin perahu dari Kepala Desa Sanurkau untuk kelompok Sungai Bahari Desa Datintaran. Oke, Suksmo Rahayu.